masih membekas kuat dalam ingatan kita tentang pandemi COVID 2019, bahwa COVID ini merajalela, menyebar dari kota Wuhan di Cina hingga ke seluruh dunia. Dampaknya apa saja? Dampaknya bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat, bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Apakah COVID saat ini sudah hilang? Apakah sudah benar-benar hilang 100%? Tidak ya. COVID itu sebenarnya sudah bermutasi dan masih ada hingga saat ini. Maka dari itu, grafik perkembangan COVID cenderung naik turun di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, kita itu harus sama-sama saling menjaga kesehatan satu sama lain. Nah, ngomongin tentang COVID yang naik turun hampir 3 tahun ini, marilah kita mikir bahwa kesehatan itu bukanlah hal yang sepele. Kesehatan itu bukanlah hal yang dapat kita abaikan begitu saja. Kesehatan itu penting. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Tujuan-tujuan hidup kita juga akan sulit untuk tergapai. Nah, di sini kita tahu bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Nah, tadi adalah sedikit cuplikan bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk manusia. Tanpa tubuh yang sehat, maka kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Oleh karena itu, kesehatan harus kita jaga sebaik-baiknya. Nah, bicara tentang kebutuhan, sudahkah kalian tahu tentang apa itu kebutuhan? Meliputi apa aja kebutuhan manusia? Kalau belum, marilah kita bahas bersama-sama tentang materi kebutuhan manusia bersama saya, Yuli Astuti. Nah, tujuannya adalah menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia. Diharapkan setelah kita sama-sama tahu apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia, kita akan menjadi orang yang benar-benar paham, orang yang tahu mana kebutuhan dan mana keinginan serta bagaimana alat pemuas kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Lalu bagaimana jika tidak dipenuhi? Nah, jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari seseorang ataupun kelompok orang. Misalnya, ketika kita lapar, tentu saja kita membutuhkan makanan. Jika tidak ada makanan, tentu saja akan kelaparan. Jika berlangsung lama, tentu saja kita lama-lama akan mengalami kekurangan gizi, busung lapar, bahkan tahap terburuk adalah kematian. Lalu dalam ilmu ekonomi, maksud saya, ada apa saja itu kebutuhan? Mari kita bahas. Pertama adalah kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer, seperti kita tahu, primer merupakan kebutuhan utama, yakni sesuatu yang harus benar-benar dibutuhkan, yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Tanpa adanya pakaian, tentu saja kita akan terbuka auratnya, akan malu, akan merasa kedinginan. Tanpa adanya makan, kita tentu saja tadi akan kelaparan, kekurangan gizi, hingga kematian. Tanpa adanya papan tempat tinggal, tentu saja kita akan tidak punya tempat berlindung dari panas terik matahari ataupun dari dinginnya hujan, bahkan dari badai salju. Di sini, sandang, pangan, dan papan merupakan 3 poin utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan menurut tingkatan kepentingan atau intensitasnya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini
dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah perabotan rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Ketika kepenuhan dari kebutuhan primer itu tadi sudah terpenuhi, maka kita tinggal melengkapi dari kebutuhan sekunder ini. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder dapat dipenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu orang-orang tertentu yang membutuhkan jam merek Rolex, orang-orang tertentu yang membutuhkan mobil Alphard, Mercedes, atau yaitu penthouse, apartemen kayak gitu. Ya, sekelas yang barang-barang mewah yang sebenarnya jarang untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani kita. Contohnya adalah makan, kebutuhan atas makan dapat dipenuhi ketika kita sudah mengkonsumsi makanan, minuman, kemudian olahraga, dan suplemen-suplemen kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu seperti apa? Kebutuhan yang dapat dirasakan oleh kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah rekreasi, liburan, berdoa, menonton sesuatu yang kita sukai, bercerita, membaca buku, melakukan hobi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu penggunaan. Terdiri dari dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu maksudnya gimana? Kebutuhan sekarang maksudnya adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi di masa yang saat ini kita butuhkan. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita lapar, kita benar-benar membutuhkan makanan saat ini. Ketika kita sakit, kita benar-benar membutuhkan obat. Nah, jika sedikit saja kita terlambat mengkonsumsi obat padahal kita sangat membutuhkannya, tentu saja akan berdampak besar bagi kebutuhan atau kondisi badan kita sendiri. Misalnya badannya akan bertambah drop sehingga malah justru harus dilarikan ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau kita lebih gerak cepat, kita masih dapat menangani badan kita sendiri tanpa harus dilarikan ke rumah sakit. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Maksudnya gimana? Kebutuhan ini dapat ditangguhkan atau ditunda pemenuhannya pada masa yang akan datang. Tetapi harus dipersiapkan sejak masa sekarang. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika seorang ibu muda yang mempunyai putranya masih sekitar umur 1 tahun. Tentunya sekitar 4 tahun lagi ibu tersebut akan menyekolahkan anaknya. Nah, tentu saja ibu tersebut harus berupaya bagaimana caranya untuk mengupayakan biaya pendidikan untuk sekolah anaknya mulai dari sekarang. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek juga dibagi menjadi dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu itu gimana sih? Kebutuhan individu itu maksudnya kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan.
Contohnya itu kebutuhan seperti makan, minum, mobil, sepatu, kacamata yang ibaratnya dapat dirasakan langsung oleh seorang individu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif. Maksudnya kebutuhan ini dirasakan oleh orang banyak. Contohnya adalah rumah sakit, jalan, jembatan, sekolah, dan lapangan sepak bola. Dari sekian banyak kebutuhan itu, kita tahu bahwa masing-masing individu mempunyai tingkat kepentingan, tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi tingkat kepentingan dari kebutuhan masing-masing orang tersebut? Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan tentunya akan mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan biasanya juga berbeda kebutuhannya. Misalnya seseorang yang berpendidikan SD dibandingkan dengan seseorang yang berlulusan perguruan tinggi. Tentu saja berbeda kebutuhannya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal tentunya akan mempengaruhi sejauh mana seseorang merasa suatu barang itu penting untuk dia. Selanjutnya adalah kemajuan iptek. Kemajuan iptek menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki barang, sehingga muncul kebutuhan atas produk atau barang temuan yang baru itu. Yang kelima adalah tingkat pendapatan. Makin besar pendapatan seseorang, biasanya makin banyak kebutuhannya, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya. Atau sebaliknya, makin kecil pendapatan seseorang, makin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam adalah status sosial. Biasanya, umumnya di masyarakat, semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya makin beragam dan bertambah kebutuhannya. Contohnya adalah kepala desa. Tentu saja berbeda kebutuhannya dengan seorang warga biasa, seorang artis. Tentu saja pakaiannya harus yang berharga jutaan. Tentu saja berbeda dengan kita yang cukup dengan harga ratusan ribu sudah merasa itu sudah banyak menghabiskan biaya untuk sekedar membeli pakaian. Terakhir adalah perbedaan selera. Perbedaan selera akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera akan mempengaruhi orang tersebut terhadap pemenuhan kebutuhannya. Dari paparan tadi, kita dapat ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Terus bertambah, terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, semua orang harus mengimbangi kebutuhan tersebut dengan alat pemenuhan kebutuhan. Apa saja itu alat kebutuhan pemenuhan? Marilah kita pelajari bersama ya. Yang pertama adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tingkat kelangkaan atau cara memperolehnya. Pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang tingkat keberadaannya terbatas sehingga memperolehnya harus dengan perjuangan ataupun dengan pengorbanan. Misalnya adalah sepatu. Kan kita tidak semuanya bisa membuat sepatu sendiri. Oleh karena itu, kita harus berkorban dengan mengeluarkan uang, tenaga, dan waktu untuk memperoleh sepatu tersebut. Yang kedua adalah barang bebas. Apa itu yang dimaksud dengan barang bebas? Barang bebas merupakan barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan yang kuat. Contohnya adalah sinar matahari, air, dan udara. Yang kedua adalah menurut hubungannya dengan barang lain. Pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi itu maksudnya barang yang keberadaannya dapat saling menggantikan dengan barang yang lain, misalnya teh dan kopi. Ketika teh langka, maka dapat digantikan dengan kopi. Demikian pula dengan ketika kopi langka, maka dapat digantikan dengan teh. Yang kedua adalah barang komplementer.
barang komplementer itu sifatnya saling melengkapi. Kalau nggak ada yang satu, maka tidak lengkap hubungannya. Misalnya, motor yang berbahan bakar BBM. Motor yang berbahan bakar BBM tanpa adanya BBM tentu saja tidak akan dapat dijalankan. Motor yang berbahan bakar listrik tanpa adanya listrik tentu saja juga tidak dapat dijalankan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. 1. Barang produksi atau barang modal. Apa itu? Barang produksi atau barang modal. Barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses, di mana melalui proses tersebut hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu adalah lahan, mesin, serta gedung. Mesin itu dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, nantinya barangnya akan dijual, kemudian mendapatkan uang. Selanjutnya uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pemilik mesin tersebut. Kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah buku tulis, langsung dapat digunakan oleh para pelajar untuk mentransfer ilmu dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Pertama adalah barang mentah. Barang mentah ini belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah padi. Padi dari sawah tidak dapat langsung untuk memenuhi kebutuhan kita atas kelaparan. Tetapi padi diolah dulu melalui proses penggilingan, dimasak dulu, baru berubah wujud menjadi nasi yang dapat digunakan sebagai makanan pokok kita. Selanjutnya adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Contohnya adalah benang. Benang ini diproses sebelum menjadi sebuah kain. Ini adalah barang jadi. Barang jadi merupakan barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan karena barang ini sudah selesai dari proses pengolahannya. Contohnya adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Selanjutnya adalah resum dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kebutuhan. Apa maksud dari kebutuhan? Kebutuhan merupakan suatu keinginan manusia terhadap barang atau jasa serta menuntut adanya pemenuhan dari keinginan tersebut. Tanpa dipenuhi, tentunya akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu dapat dilihat dari intensitasnya, sifatnya, waktu pemenuhan, dan subjeknya. Selanjutnya, macam-macam alat pemuas kebutuhan dapat dilihat dari wujud, cara memperoleh, tujuan penggunaan, hubungan dengan barang lain, dan proses pembuatannya. Nah, rekan-rekan semua, setelah kita belajar hari ini, maka kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak dan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Oleh karena itu, seyogianya kita harus terus berusaha, terus belajar, memilah dan memilih bagaimana kebutuhan yang tepat untuk kita. Nah, telah sampailah kita di akhir perjumpaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.